Ferdi Sambo kena prank Putri? Terjawab, Brigadir J pergoki Putri berzina dengan Kuat di Magelang. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir yang punya cinta terlarang sama Ibu Putri Chandrawati. Ternyata bukan Brigadir J yang ada main sama Ibu Putri, bukan Ferdi Sambo yang ada godain Brigadir J. Ternyata Kuat Ma'ruf sang supir lah penyebab ini semua. Boom! Kaget nggak? Kaget nih, Let's Go juga kaget banget nih gitu. Jadi yaitu supirnya ternyata provokator dan main dengan majikannya sendiri. Ada Kuat Ma'ruf, terus juga Putri Chandrawati tertidur di sebuah, ini kalau aku tangkap adalah peristiwa yang di Magelang, teman-teman. Motif bisa apa aja dibikin, cuman jangan sampai motifnya adalah Yosua melecehkan Putri. Nggak ada itu, yang ada Kuat dan Putri ketahuan lagi making love, ya kan? Ya kan? Oleh Yosua. Yosua yang dikejar, makanya Putri buru-buru lapor ke Ricky supaya datang, si Kuat buru-buru lapor ke Sambo supaya ada begini-begini seolah-olah Yosua pelakunya. Padahal Yosua ini korban. Tapi bukan. Terutama kasus motif-motif ini ya, kita udah pernah mikirin apa? Kita udah pernah mikirin bahwa Brigadir Joshua itu punya hubungan terlarang sama Ibu Putri. Terus kita juga pernah mikirin bahwa Ibu Putri ini benci banget sama Yosua alias benar-benar cinta. Terus kita juga pernah pikir bahwa Ferdi Sambo biseksual dan goda-godain ajudannya serta goda-godain Joshua. Wow. Dan ternyata mind blowing info terbaru adalah Kuat Ma'ruf, supir dari Ferdi Sambo dan Ibu Putri. Dia ternyata provokator dan juga yang ada hubungan terlarang sama Ibu Putri. Kamarudin Simanjuntak memberikan kesempatan kepada Ferdi Sambo untuk meminta maaf dan akan membantu melepaskannya dari jeratan hukuman mati. Sementara kabar terbaru Putri ketahuan berselingkuh dengan Kuat Ma'ruf. Pengacara keluarga Brigadir Yosua Huta Barat atau Brigadir J Kamarudin Simanjuntak memberikan kesempatan bakal membantu Ferdi Sambo. Kamarudin bakal membantu Ferdi Sambo terlepas dari jeratan hukuman mati bila ingin meminta maaf kepada keluarga Brigadir J di Jambi. Saya mau membantu Ferdi Sambo jika ada itikat baik untuk meminta maaf kepada keluarga Brigadir J. Namun hingga kini permintaan maaf itu belum sama sekali keluar dari mulut Ferdi Sambo. Kalau dia sadar dan bertobat, saya ingin nolong dia supaya jangan sampai kena hukuman mati. Tapi kalau dia tetap begitu ya biarin sajalah, ungkapnya. Menurut pihak keluarga Brigadir J, ex-Kadif Propam Polri Irjen Ferdi Sambo, hingga kini disebut belum meminta maaf kepada keluarga Yosua Huta Barat atas kasus pembunuhan yang terjadi. Meski sudah meminta maaf saat melakukan sidang kode etik, namun permintaan maaf itu tidak ditujukan kepada keluarga Brigadir J. Nah, sekarang dia sudah membunuh anak orang tapi tidak mau minta maaf. Itu kan namanya kesombongan dan arogansi. Dia masih merasa hebat toh, kata Kamarudin saat dihubungi pada Senin 29 Agustus. Kesempatan untuk bebas dari jeratan hukuman mati ini tampaknya senada dengan pengakuan Baradae atau Barada Eliezer yang menyebutkan bahwa Putri berzina dengan Kuat Ma'ruf. Kabar terbaru terdengar dari pengakuan tersangka Barada Eliezer atau Baradae. Motif pembunuhan Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat mulai terkuak. Baradae mengaku telah lama menaruh curiga kepada Kuat Ma'ruf yang bekerja sebagai sopir pribadi Putri Chandrawati. Kuat Ma'ruf merupakan satu tersangka pembunuhan berencana terhadap Brigadir J. Ia turut serta melakukan dan merencanakan pembunuhan. Kuat sempat menjadi saksi kunci motif kematian Brigadir J. Namun kini berhembus kabar bahwa Kuat Ma'ruf yang melakukan tindakan asusila dengan Putri Chandrawati, istri Irjen Ferdi Sambo. Baradae mengungkapkan sudah sering melihat Kuat Ma'ruf dengan Putri. Ia sudah menaruh curiga ada hubungan spesial antara Kuat Ma'ruf dan Putri. Kecurigaan Baradae itu diungkapkannya kepada Deli Payumara saat masih menjadi kuasa hukum Baradae. Jadi Barada Eliezer ini kan bilang dan dia sudah merasakan. Eliezer ngomong, saya curiga bang itu si Kuat ada main sama Putri. Oh pantas, jawab saya, kata Delipa di tayangan TV One. Karenanya kata Delipa dugaan Kuat motif pembunuhan terhadap Brigadir J terjadi adalah karena Kuat dan Putri ingin menyembunyikan hubungan terlarang mereka selama ini yang diketahui Brigadir J. Jangan sampai motif pembunuhan ini karena Yosua melecehkan Putri di Magelang, gak ada itu. Yang ada adalah saat itu Kuat dan Putri lagi making love, ketahuan Yosua. Makanya Yosua yang dikejar dan diincar, kata Delipa. Dan ini kata Delipa cocok karena saat itu Putri Chandrawati langsung menelpon Baradae dan Bribka Riki yang sedang mengantar makanan ke anaknya di sekolah Taruna Nusantara. Sementara Kuat menelpon Ferdi Sambo.
Kuat dan Putri, kata Deolipa, kompak melakukan itu untuk membuat skenario agar Ferdy Sambo marah dan memberikan pelajaran ke Brigadir J. Jadi begitu ketahuan, itu makanya Putri nelpon Bribka RR dan Kuat nelpon ke Sambo. Tujuannya menyamakan persepsi mereka di sana agar hubungan Kuat dan Putri nggak tercium. Dan seolah-olah Yosua pelaku pelecehannya, jadi Joshua ini adalah korban, papar Deolipa. Menurut Deolipa, adanya dugaan hubungan asmara Kuat dan Putri terjadi karena Kuat sudah lebih 10 tahun menjadi sopir Putri Chandrawati. Kuat ini ikut mereka sudah 10 tahun lebih sejak Ferdy Sambo masih AKBP. Kuat ini kan orang dari Brebes, ikut Sambo sejak AKBP di sana, katanya. Deolipa menjelaskan dengan adanya pengaduan Kuat ke Sambo yang menyatakan bahwa Brigadir J sudah melecehkan Putri Chandrawati membuat Ferdy Sambo murka dan marah. Namanya Sambo psikopat. Dengar aduan seperti itu dari Kuat dan Putri, nalarnya tidak jalan dan merancang skenario, sehingga Yosua jadi korban, katanya. Terkait rekonstruksi yang akan digelar di rumah Ferdy Sambo dan menghadirkan 5 tersangka, kata Deolipa tidak akan mengungkap motif. Yang direkonstruksi di sana adalah terjadinya penembakan seperti yang ada di BAP, dan melihat kesesuaiannya antara keterangan 5 tersangka, tapi tidak akan mengungkap motif, kata Deolipa. Menurutnya, dalam kasus pembunuhan berencana Brigadir J ini, motif tidak terlalu penting. Yang terpenting adalah pembuktian adanya pembunuhan berencana yang dilakukan ke 5 tersangka. Motif tidak terlalu penting, tapi bisa ada untuk menguatkan. Asal saja jangan sampai motifnya karena pelecehan Brigadir J ke Putri, karena itu sangat tidak mungkin, kata Deolipa. Justru, kata Deolipa, berdasar keterangan dengan analisa Baradae, motif yang sangat mungkin adalah karena Kuat dan Putri melakukan perbuatan asusila yang dipergoki Brigadir J. Karena ketahuan Joshua, maka pada akhirnya Joshua yang jadi korban, katanya. Terkait laporan Kuat bahwa ia melihat Brigadir J membopong Putri Chandrawati, justru menurut Deolipa yang mungkin terjadi sesungguhnya adalah Kuat membopong Putri dan dipergoki Brigadir J. Yang terjadi sebenarnya justru sebaliknya, Kuat membopong Putri, tapi diketahui Brigadir J, katanya. Sebelumnya, Kadif Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan para tersangka pembunuhan berencana Brigadir J akan dipertemukan pada Selasa 30 Agustus dalam sebuah rekonstruksi yang digelar di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Duren 3, Jakarta Selatan. Para tersangka termasuk mantan Kadif Propam Polri Irjen Ferdy Sambo dan istrinya Putri Chandrawati akan mengikuti rekonstruksi. Dedi mengatakan rekonstruksi akan berlangsung di TKP pembunuhan di rumah dinas Irjen Ferdy Sambo di Kompleks Polri Duren 3, Jakarta Selatan. Informasi kedua dari Pak Dirtipidum, rencananya pada Selasa 30 Agustus 2022 akan dilaksanakan rekonstruksi di TKP Duren 3, kata Dedi di Barreskrim Polri Jumat 26 Agustus.